Selamat datang di sesi Selami Mendalam kita lagi. Kali ini nih kita mau gali materi yang menarik banget yang Anda bagikan. Iya nih, Soal persilangan antara kearifan Jawa kuno, tentang manifestasi, terus ketemu konsep modern kayak hukum tarik-menarik, atau LOA itu ya. betul, Loa. Ada sentuhan fisika kuantum juga, tapi sebagai analogi ya kayaknya, plus metode praktis kayak abundance mindset dan Sedona method. Sumbernya ini macam-macam, ada olah batin Jawa, prinsip Loa, tafsir kuantum, sampai teknik lepasin emosi. Misi kita kali ini apa? Kita mau coba saring intisarinya, yang paling oke dan praktis buat Anda. Cari benang merahnya gitu, biar bisa percepat kelimpahan. Nah, bener banget. Yang langsung kelihatan menarik dari semua sumber ini tuh gimana mereka semua kayak sepakat gitu. Kalau manifestasi itu ya bukan cuma harapan kosong atau mikir positif doang. Oh, bukan sekedar itu ya? Bukan. Kearifan Jawa, terutama di kebatinan, itu jelas banget bilang kalau kemampuan luar biasa buat mewujudkan sesuatu, disebutnya daya linui, itu bukan tujuan utama. Oh, jadi bukan itu yang dikejar. Bukan, itu malah hasil sampingan loh. Hasil dari proses memurnikan batin, disiplin diri yang kuat, atau tapa brata, sama mencapai keselarasan kosmik. Manunggaling Kaulo Gusti. Ini ada miripnya sama ide modern, tapi beda juga. Cukup fundamental bedanya. Oke. Coba kita bedah lebih dalam. Konsep Jawa olah batun ini kedengerannya dasar banget ya. Sumber Anda kan nyebutin ada praktek kayak puasa, tapa brata. Saya agak penasaran sama contoh tapa kungkum itu. Meditasi di bawah air terjun. Iya, itu salah satu contohnya. Waduh, kedengarannya intens banget. Ini jelas bukan afirmasi harian biasa kan? Jauh dari itu. Praktik-praktik ini ya sebagian memang berat banget. Intinya itu soal kultivasi diri secara radikal. Tujuannya itu lermeng nafsu. Lermeng nafsu? Maksudnya? Mengendalikan gejolak keinginan, emosi negatif, gitu. Sekaligus memurnikan energi batin. Ini proses transformasi total, bukan sekedar teknik. Ada juga ide menarik soal mahar. Mahar? Kayak mahar nikah? Hampir mirip konsepnya. Semacam pengorbanan atau usaha yang dalam banget kesusahan yang diperlukan sebagai syarat buat hasil besar. Ini jelas nantang ide populer soal manifestasi instan atau jalan pintas kan? Iya, menarik ini. Terus, gimana kearifan Jawa melihat mekanisme manifestasinya sendiri? Ada kunci spesifik nggak biar olah batin ini efektif? Kuncinya, nah ini penting, menurut sumber-sumber Anda, itu ada di sinergi 3 elemen. Cipta, rasa, sama karsa. Cipta, rasa, karsa. Oke, apa aja itu? Cipta itu pikiran atau niat yang jernih. Rasa itu perasaan atau intuisi yang dalam dan selaras. Terus karsa itu kehendak atau tindakan nyata yang terinspirasi. Oke, pikiran, rasa, tindakan. Betul, ketiganya ini harus kerja bareng, harmonis, kayak orkestra gitu. Gagalnya seling karena kita cuma fokus di salah satu, misalnya. Niatnya cipta kenceng, tapi rasanya rasa nggak yakin, nggak layak, atau nggak ada tindakan, karsa. Oh, jadi harus nyambung semua ya? Harus. Keselarasan cipta rasa karsa ini yang katanya menciptakan sinyal energi yang koheren, yang kuat. Mungkin ini kunci percepatannya. Fokusnya jadi bukan cuma mikir positif, tapi benar-benar menjadi pribadi yang utuh dan selaras. Wah, keren banget ini. Nah, sekarang, gimana konsep modern yang tadi disebut LOE, Abundance Mindset, Sedona Method, nyambungnya ke kerangka Jawa ini? Apa mereka nawarin alat atau sudut pandang lain? Dan prinsip serupa menarik serupa. Itu kan sejalan sama ide kalau keselarasan batin, rasa, bakal narik realitas luar yang selaras juga. Masuk akal. Sumber Anda malah pakai analogi pikiran itu medan listrik, niat, cipta, dan emosi itu medan magnetik, rasa. Gabung jadi daya tarik. Oke, fisika gitu ya? Iya analoginya. Terus, abundance mindset itu kan secara spesifik melatih fokus ke kelimpahan bukan kekurangan. Ini mirip kayak mengarahkan cipta dan rasa ke tujuan. Nah, Sedona Method ini jadi relevan banget di sini. Gimana tuh Sedona Method? Itu kayak alat modern buat aktif melepas emosi negatif dan keterikatan. Ini kan sejajar banget sama tujuan lereming nafsu di olah batin Jawa. Membersihkan gangguan statis di dalam diri, gitu. Oh, jadi Sedona Method itu kayak versi modern buat bersihin batin ala Jawa ya? Terus tadi ada nyinggung analogi kuantum juga, gimana tuh? Bisa dibilang gitu, alat praktis buat urusan rasa. Kalau kuantum,
Sumber Anda pakainya lebih ke metafora ya, bukan klaim ilmiah langsung. Oke, metafora. Ide pengamat mempengaruhi yang diamati, itu diibaratkan kayak gimana niat fokus Anda, cipta, seolah memilih satu realitas dari banyak kemungkinan. Terus konsep keterikatan kuantum, entanglement, dipakai buat analogi manunggaling kawula Gusti. Keterhubungan itu ya? Iya, kesadaran bahwa kita semua nyambung di satu medan universal, di mana keselarasan batin Anda, rasa, itu bisa beresonansi luas. Nah, dari sintesis ini, sumber Anda malah sampai merumuskan metode Tridaya Quantum Manifestation. Wah, apalagi tuh? Itu sebenarnya kayak versi modern dari Cipta Rasa Karsa tadi. Pertama, klarifikasi niat yang super spesifik plus visualisasi. Itu cipta modern lah. Oke, niat jelas. Kedua, elevasi emosi positif kayak syukur, cinta gitu, plus pembersihan hambatan emosional pakai alat kayak Sedona Method. Ini rasa modern. Pembersihan emosi ya. Ketiga, tindakan selaras yang terinspirasi, jadi nggak pasif, plus pelepasan keterikatan pada hasil, ini karsa modern, mirip konsep Jawa, tapang ngeli, ikutin aliran aja. Ini mulai nyatu semua konsepnya ya. Tapi sumber Anda juga ngingetin soal tantangan-tantangan umum kan ya? Betul. Kayak ekspektasi hasil instan, terus pasif nunggu doang nggak ada tindakan, karsa, terlalu terikat sama hasil spesifik, dan yang penting ngabaikan proses transformasi diri yang mendalam itu sendiri. Kayaknya emang nggak ada jalan pintas ya? Tepat sekali. Nggak ada. Mengabaikan transformasi diri itu mau lewat disiplin olah batin atau bersihin emosi pakai Sedona, itu kayak bangun gedung tinggi di atas pasir. Fondasinya nggak kuat ya? Iya. Itu bukan langkah pilihan, tapi fondasi krusial biar energi niat Anda bisa ngalir lancar, tanpa hambatan dan benar-benar jadi nyata. Fokusnya harus geser dari sekedar pengen dapet X, jadi pengen menjadi pribadi yang selaras buat nerima X atau bahkan yang lebih baik lagi. Baik. Jadi apa nih intisari utama yang bisa Anda dan juga pendengar kita ambil dari semua ini? Pesan kuncinya gimana? Intinya gini, manifestasi yang dipercepat dan awet itu kayaknya bukan soal trik sulap, tapi lebih ke perpaduan harmonis antara dua dunia. Dua dunia. Iya, kerja batin yang dalam dan disiplin, ini inspirasinya dari kearifan kuno, kayak Jawa. Termasuk bersihin emosi, itu satu sisi. Sisi lainnya, niat yang jernih banget dan tindakan nyata yang terinspirasi, ini pakai prinsip dan alat modern. Intinya soal menjadi selaras secara energi, bukan cuma melakukan teknik manifestasi. Sebuah perpaduan yang kuat. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lagi nanti. Mengingat penekanan kuat di tradisi Jawa, kalau daya linuih, kekuatan manifestasi sejati itu adalah hasil sampingan, bukan tujuan dari pencapaian kesatuan spiritual, manunggal. Iya, tadi disebut gitu ya. Nah, mungkinkah bentuk manifestasi yang paling kuat dan otentik itu sebenarnya bukan hasil dari kita ngejar-ngejar keinginan spesifik secara sadar, tapi malah ekspresi alami dan spontan dari diri Anda yang udah mencapai level keselarasan, pemurnian, dan kesatuan yang dalam banget sama semesta. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut dalam perjalanan Anda masing-masing.